Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Mulyanti dengan NIM 2021 31034, jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi PLN Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi dari sebuah jurnal. Judul dari penelitiannya yaitu penerapan teknologi cloud computing di universitas. Nama dari jurnalnya yaitu Exist dengan volume 08 nomor 01 dan halaman 29 sampai 36. Ini tahun 2015 yang ditulis oleh Erik Kurniawan. Latar belakang yaitu peran yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat pada suatu negara sudah tidak diragukan lagi. Kolaborasi yang terjadi antara universitas, pemerintahan, industri, penelitian, dan mahasiswa telah terbukti memberi kontribusi dan dampak yang nyata pada masyarakat dan memberi dampak yang signifikan pada dunia ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, universitas bertransformasi menjadi universitas yang berbasis riset. Bentuk layanan edukasi membutuhkan infrastruktur IT yang handal, menggunakan teknologi yang tepat guna memberi jaminan skalabilitas untuk digunakan oleh banyak pengguna. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui arsitektur dan penerapan strategi teknologi cloud computing pada universitas. Permasalahan dari penelitian yaitu perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk mengadopsi teknologi baru untuk mendukung layanan pendidikan yang berkualitas. Proses adaptasi teknologi baru pada PT berjalan relatif lambat. Salah satunya dikarenakan mahalnya pengadaan infrastruktur IT. Transformasi yang dilakukan membutuhkan biaya dan investasi yang sangat besar yang tentu saja sulit untuk dipenuhi oleh kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai keterbatasan dana. Dana hibah dari pemerintah juga dirasa tidak cukup dan tidak semua dana hibah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk infrastruktur IT. Dengan kondisi finansial yang terbatas, Departemen IT dan Perguruan Tinggi di Indonesia dituntut untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Metode penelitian yaitu untuk mengetahui arsitektur dan penerapan strategi teknologi cloud computing pada universitas akan digunakan metode studi literatur. Karakteristik dari cloud computing untuk aplikasi dan pengguna IT. Cloud computing merupakan it as a service, penyedia layanan komputasi, penyimpanan data, dan aplikasi dapat diakses melalui media internet dari pusat data yang tersentralisasi. Untuk pengembang aplikasi internet, cloud computing adalah platform pengembangan aplikasi berbasis internet yang scalable untuk penyedia jasa layanan infrastruktur. Cloud computing merupakan pusat data terdistribusi yang sifatnya masif dan terkoneksi dengan IP jaringan. Perbedaan pandangan tersebut secara jelas terefleksikan dalam layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud seperti Google, Microsoft, dan Amazon. Secara umum ada 3 jenis tipe layanan pada cloud computing, di mana pada ketiga arsitektur tersebut pengguna tidak mengatur secara langsung. Pertama yaitu infrastruktur as a service, kedua platform as a service, dan yang ketiga software as a service. Manfaat dari cloud computing untuk universitas. Banyak manfaat dari penerapan cloud computing di universitas. Manfaat ini dirasakan langsung oleh semua pihak yang terlibat dalam lingkungan universitas seperti mahasiswa, dosen, staf IT, staf administratif, hingga jajaran direksi universitas. Namun tidak semua pihak mendapatkan manfaat yang sama dari cloud computing. Ada yang merasakan manfaat dari sisi peningkatan kualitas media belajar dan mengajar, ada juga yang mendapatkan manfaat dari sisi ekonomi seperti penghematan sumber daya, dan ada yang mendapatkan manfaat dari sisi kemudahan perawatan aplikasi dan infrastruktur. Ada banyak layanan cloud computing seperti Google Docs, Dropbox, dan lain-lain yang sudah banyak digunakan di universitas karena aplikasi tersebut murah, mudah digunakan, dan dapat
diandalkan. Mahasiswa umumnya juga sudah terbiasa dengan berbagai layanan tersebut sehingga lebih mudah beradaptasi jika aplikasi tersebut digunakan dalam proses belajar dan mengajar di lingkungan universitas. Kemudian dilakukan studi kasus pada Fakultas Teknologi Informasi UKDW. Fakultas ini mulai menerapkan teknologi cloud computing sejak tahun 2012. Layanan cloud computing yang pertama kali digunakan adalah layanan email yang menggunakan domain resmi universitas. Sebelum menggunakan email yang berbasis layanan cloud, UKDW sudah memiliki email sendiri yang dikelola oleh unit khusus yaitu Pusbindika atau Pusat Pelayanan Informasi dan Internet Kampus. Walaupun layanan ini masih berfungsi dengan baik, namun ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Nah, karena beberapa kendala tersebutlah, maka dosen-dosen di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi UKDW berinisiatif untuk mencari alternatif lain layanan email yang dapat menggantikan sistem email yang lama dan memiliki banyak kelebihan yang dapat menjadi solusi terhadap berbagai masalah yang ada. Sebagai proyek percontohan, maka Fakultas Teknologi Informasi sepakat untuk menggunakan layanan email berbasis cloud computing yang disediakan oleh Google, yaitu Google Apps for Education. Setelah menerapkan layanan email berbasis cloud selama lebih 1 semester, maka dari pengamatan yang dilakukan ditemukan bahwa penerapan layanan ini mempunyai banyak manfaat dan kelebihan. Selain layanan email berbasis cloud FTI, UKDW juga sudah mulai memanfaatkan layanan cloud yang lain seperti Google Docs untuk media penyimpanan dokumen. Namun, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan oleh pihak universitas dalam layanan ini. Isu utama adalah kerahasiaan data. Walaupun pihak penyedia layanan sudah memiliki standarisasi dan penjaminan keamanan data, namun untuk data yang sifatnya sangat konfidensial, sebaiknya pihak universitas tetap menaruh data tersebut pada server lokal, namun tetap dapat terhubung dengan layanan cloud yang ada. Pendekatan ini sering disebut sebagai hybrid cloud. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu cloud computing adalah paradigma komputasi baru yang menjanjikan dan merupakan teknologi masa depan yang menyediakan banyak layanan komputasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Penggunaan layanan SaaS cloud computing seperti email dan penyimpanan dokumen dapat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pihak universitas untuk pengadaan infrastruktur berupa perangkat keras dan tenaga perawatan infrastruktur. Layanan ini juga lebih dapat diandalkan karena dikelola secara profesional oleh vendor yang terpercaya seperti Google atau Microsoft. Untuk data atau informasi yang sifatnya konfidensial, universitas dapat menerapkan arsitektur basis hybrid cloud sehingga data konfidensial masih dapat disimpan secara on-premise, sedangkan aplikasi yang lain sudah memanfaatkan teknologi cloud secara maksimal. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai jurnal yang berjudul Penerapan Teknologi Cloud Computing di Universitas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.